Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Arlin Nurlita, dan kedua teman saya, Desi Rohtiani dan Rofi Febianti. Kami akan mempresentasikan hasil laporan penjualan produk Cimol dengan nama brand Cimolin. Alasan kami memilih Cimol karena jajanan ini sudah jarang banget ditemui di zaman modern sekarang. Dengan itu kami akan melestarikan makanan tradisional dengan varian-varian yang baru seperti keju, abon, dan sebagainya untuk menarik para konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk tersebut. Kami menggunakan marketing 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Keunggulan produk yang kami hadirkan ialah Cimol yang kami jual teksturnya lebih kenyal dan garing di luar. Kami juga menjual Cimol dengan berbagai varian rasa, yaitu original, abon, dan juga keju. Yang kedua ada price. Kami membandrol harga produk kami. Untuk yang original kami jual seharga sebesar 10.000, lalu yang abon kami jual dengan harga 11.000, yang keju kami jual seharga 12.000. Yang ketiga ada place. Place merupakan kegiatan bisnis yang membuat produk yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran yang tepat. Contohnya media sosial dan e-commerce. Yang keempat ada promosi. Kegiatan yang kami lakukan itu promosi di FBH. Ada juga yang kami lakukan seperti kita buat status di Instagram dan promosi lainnya seperti dari mulut ke mulut sehingga produk kami banyak diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal segmentasi pasar itu sendiri. Jadi Cimol itu bisa dilihat dari segmentasi demografis. Cimol bisa dipasarkan ke semua jenis gender, baik laki-laki maupun perempuan, dan rentan usia dari 7 tahun sampai 50 tahun, atau dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan, karena Cimol ini sangat terjangkau harganya dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Yang kedua, kita bisa lihat segmentasi geografis. Jadi konsumen itu bisa beli bukan hanya di daerah wilayah Bogor aja, tetapi juga bisa di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Yang ketiga, kita melihat segmentasi dari psikografis. Menargetkan seseorang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan yang ringan. Jadi lebih santai juga kerjanya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada iklan Facebook. Jadi salah satu promotion kita untuk memasarkan produk Cimol tersebut. Jadi ada beberapa keunggulan iklan Facebook tersebut, yaitu ada iklan lebih tertarget, pengeluaran mudah disesuaikan dengan pemasukan, memiliki objektivitas dalam format iklan, dashboard, dan lain-lainnya. Mendapatkan keuntungan juga banyak leads yang masuk ke WhatsApp, brand awareness meningkat, brand Cimolin itu sendiri banyak diketahui orang-orang, target promotionnya tepat banget untuk mereka yang membutuhkan cemilan-cemilan gitu, tanpa batas waktu, tanpa jarak, dan tanpa lokasi. Jadi kita bisa mengiklankan itu kapan saja, di mana saja, walaupun jaraknya jauh. Nah, ini adalah salah satu implementasi iklan Facebook Ads sendiri. Jadi di sini ada tampilan Facebook, akun Facebooknya Cimolin. Di sini terdapat ada campaign iklan Facebook. Jadi setelah kita mengiklan, di situ ada tampilannya seperti ini. Yang pertama, kami mengiklan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2021, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 19-nya. Jadi kami cuma sehari untuk mengiklankan itu, yang menghasilkan 758 jangkauan yang masuk ke profile kita, dan 2 orang mengirim pesan untuk memesan produk itu sendiri tentang Cimol itu sendiri. Yang kedua, kami mengiklankan pada tanggal 14 Desember 2021 dimulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan menghasilkan 1049 orang jangkauan. Jadi yang masuk ke profile kita itu ada 1000. Meningkat juga dari iklan yang pertama.
Jadi karena emang harga iklannya pada saat itu ditingkatkan juga dari harga 15.000 sampai 20.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis keuangan. Di analisis keuangan itu ada analisis tren penjualan. Dalam tren penjualan dari periode Oktober sampai Desember itu, cimol itu kan ada 3 rasa. Yang pertama itu cimol polos atau original, yang kedua cimol abon, dan yang ketiga itu cimol keju. Ternyata yang laku di pasaran itu cimol keju. Mungkin emang karena rasanya yang enak dan emang beda dari yang lain juga kali ya. Makanya si cimol keju itu penjualannya sangat tinggi dibandingkan cimol yang 2 itu. Nah, ini ada analisa pendapatan. Dalam jumlah mingguan, terhitung dari Oktober sampai dengan Desember, ternyata di minggu ke-43 itu penjualan kita emang naik banget, naik pesat. Lalu penjualan terendahnya itu masuk di minggu ke-50. Kalau dalam bentuk bulanan, penjualan yang paling meningkat itu di bulan 10 atau di bulan Oktober. Sekarang kita ke analisa biaya. Di situ ada pengeluaran per minggu dan per bulan. Di pengeluaran per bulan itu kita mengeluarkan biaya sebesar 459.500 di bulan Oktober, dan di bulan November sebesar 133.500, dan di bulan Desember sebesar 287.000. Sehingga total pengeluaran dari bulan Oktober sampai Desember sebesar 880.000. Selanjutnya kita ke analisa profitabilitas. Profit penjualan cimol periode Oktober sampai Desember itu totalnya 2 juta rupiah. Di Oktober sebesar 826.000, di November 696.000, dan di Desember itu sebesar 478.000. Selanjutnya kita ke laba rugi ya. Di situ udah ada tabel laba ruginya. Per bulannya juga ada. Jadi di Oktober pendapatannya 2.422.000, pengeluarannya 459.500. Di November pendapatan 1.848.000, pengeluarannya 135.500. Di Desember pendapatannya 1.311.000, pengeluarannya 287.000. Laba rugi yang kita dapatkan di bulan Oktober itu sebesar 1.962.500. Di November 1.714.500, dan di Desember 1.024.000. Dari tabel laba rugi tadi yang sudah dijelaskan ya, sekarang kita mengevaluasi strategi untuk kedepannya. Untuk penjualan cimol sendiri, kita perlu adanya perubahan dalam strategi baik dalam sosial media maupun di e-commerce. Yang kedua yaitu mengevaluasi pencapaian target penjualan setiap minggunya agar dapat meningkatkan profitabilitas penjualan kita. Terus yang ketiga, menyusun visi dan misi agar dapat mempunyai tujuan yang lebih jelas lagi. Yang keempat, konsisten dalam penjualan agar pendapatan kita setiap bulan itu menaik. Dan yang kelima itu kelayakan sumber daya manusia yang ada. Mungkin lebih aktif lagi sumber daya kitanya yang menjualnya. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, kami memiliki kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kami sejujurnya banyak belajar dengan pengalaman yang ada di pembelajaran ini. Banyak mengenal hal baru. Mata kuliah ini juga sangat berharga suatu saat nanti, karena bukan hanya materi saja yang kami dapatkan, tetapi praktek kerja langsung di lapangan. Dengan kata itu, kita benar-benar banyak peluang yang ada serta melihat segmentasi, target, dan lainnya. Lalu ada saran. Semoga dalam mata kuliah e-commerce selanjutnya kegiatan praktek ini masih tetap dilaksanakan dan ditingkatkan lebih lagi, karena sangat bermanfaat bagi para pelajar yang ingin menjadi seorang wirausaha yang handal. Kegiatan ini juga dapat menjadi proses awal bagi pelajar yang belum pernah terjun langsung ke dunia bisnis, dan peluang bisnis yang mungkin sangat potensial di lingkungan masyarakat
adalah seperti bisnis pangan, sehingga perlu dilanjutkan secara kontinu. Sekian presentasi dari kelompok 19. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.